Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dina Oktaviani, NIM 20104171118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan materi bab 2, yaitu penerapan konsep pemasaran. 2.1 Penerapan melalui perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang berorientasi pasar yaitu proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Proses perencanaan strategis, analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman, misi, analisa lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, formula sasaran evakuasi pemula program, formula strategis, dan pelaksanaan. Untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal dapat digunakan analisa SWOT, yaitu strength, memaksimalkan kekuatan, weakness, meminimalkan kelemahan, opportunities, memaksimalkan peluang, dan threats, meminimalkan ancaman. Analisis SWOT adalah suatu pekerjaan yang cukup berat, karena hanya dengan alternatif strategis dapat disusun. Kegagalan menganalisisnya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor strategis dalam lingkungan internal dan yang terdapat dalam lingkungan eksternal. Sambil mencari hubungan dengan misi, tujuan, dan sasaran juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan strategi yang baik. Hanya dengan analisis SWOT, keputusan strategis yang baik dapat dihasilkan. Ada 4 strategi yang tampil dari hasil analisis SWOT tersebut. Antara lain, pertama, strategi SO dipakai untuk menarik keuntungan dan peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Para manajer tidak akan meninggalkan kesempatan untuk memanfaatkan eksternal, mengejar peluang yang dimaksud. Kedua, strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar. Yang ketiga, strategi ST digunakan organisasi untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar. Yang keempat, strategi WT adalah taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. 2.2 Penerapan melalui perencanaan taktis. Salah satu perencanaan taktis menggunakan konsep marketing mix atau baruan pemasaran marketing mix adalah 1. Perangkat alat pemasaran taktis yang tepat dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Kedua, semua faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu product, place, price, promotion. 2.3 Menerapkan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dan nilai. Pelanggan adalah pihak yang memaksimumkan nilai. Para pemasar harus menentukan jumlah nilai bagi pelanggan dan jumlah biaya yang ditawarkan setiap pesaing untuk mengetahui bagaimana posisi penawaran mereka sendiri. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Banyak perusahaan yang bertujuan TCS, Total Consumer Satisfaction, sehingga para manajer pemasaran mempunyai tanggung jawab yang terpusat pada kualitas, yaitu mereka harus berpartisipasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk membantu perusahaan agar unggul dalam persaingan melalui keistimewaan kualitas total, termasuk kualitas pemasaran dan kualitas produksi.
Mengapa mementingkan pelanggan? Pelanggan adalah orang yang penting dari segala urusan bisnis. Pelanggan tidak tergantung pada perusahaan, tetapi perusahaanlah yang tergantung pada mereka. Pelanggan membantu perusahaan dan pantaslah mendapat pelayanan dari perusahaan dengan baik. Pelanggan bukanlah benda yang dapat dihitung dengan statistik. Pelanggan adalah manusia yang hidup dan memiliki perasaan dan emosi. Pelanggan bukanlah seorang yang dapat didebat dan dipermainkan seleranya. Pelanggan adalah mereka yang datang dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan. Demikian tugas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.